Nawi diajeng puron samudra saguh mami. Kalau dibilang memang dipaparkan atau terpapar dengan seni tradisi itu memang sejak kecil. Karena memang dari leluhur saya yang paling dekat, misalnya ayah saya sudah terpapar seperti itu. Tetapi dalam silsilah yang sependek yang saya baca, dari ayah saya ke belakang sampai Mbah Buyut, Mbah Canggah dan lain sebagainya, memang terah kami itu memang terah yang dekat dengan kebudayaan Jawa. Dan kejawaannya semakin menebal ketika mengambil kuliah di Sastra Jawa UGM. Dalam praktik juga mendalami, kemudian meneruskan kuliah lagi dalam teori atau dalam keilmuan juga akhirnya sekalian aja. Jadi nek wis kebacut nyemplung, menyelam sekalian. Nah, semakin kesini akhirnya apa yang saya minati dan dinikmati itu kemudian jadi kemasan profesi saya hari ini. Bekerja dalam produk-produk seni, produk-produk kreatif tetapi berbau tradisi. Keresahan saya akan budaya, keresahan akan hal-hal yang tradisional itu kemudian mewujud ke berbagai macam ruang dan produk ya. Ya, Mantradisi itu adalah proyek yang bisa dikatakan kalau bagi saya menyebutnya proyek musik atau proyek seni pertunjukan yang ultra idealis ya. Basicnya adalah seni tembang mocopat yang kita dikonstruksi atau kita kemas ulang dengan pendekatan seni-seni modern. Misalnya ketika tembang mocopat selalu identik dengan gamelan atau gender atau gambang. Kita coba memainkan dengan piano, tetap dengan instrumen band modern, dengan synthesizer dan lain sebagainya. Karena ilmu tuwa, tetapi praktik atau lingkungan sosial kami itu secara fisik masih muda, terlibat di festival, terlibat di skena, terlibat di komunitas. Nah, tantangannya misalnya bagaimana seni tembang mocopat yang sangat kuno dan dianggap tradisional ini bertemu dengan disiplin-disiplin atau kemudian bertemu dengan style-style dalam band. Memang kemudian ini menjadi menarik dalam perjalanan Mantradisi ya, tentang bagaimana Mantradisi atau saya selalu dianggap melakukan hal yang aneh-aneh dengan seni yang adiluhung. Mocopat hari ini sudah terlanjur dimaknai sebagai seni yang kuno, tradisional, adiluhung. Pakem bentuknya harus seperti itu. Nah, ini yang pengen kita baca ulang. Karena ternyata secara kesusastraan, bentuk-bentuk mocopat yang identik dengan hal yang kuno, klasik, dan adiluhung itu bisa kok dikemas dalam bentuk baru. Dalam sejarahnya, mocopat kan selalu menempel pada seni-seni musik atau seni-seni pertunjukan yang ada dalam sejarah kebudayaan Jawa ya. Nah, ketika yang adiluhung ini kemudian ketemu dengan seni-seni pertunjukan modern, ini harus ada saling komprominya. Inilah proses dekonstruksi kami. Jadi bukannya merusak atau destruksi, tapi mendekonstruksi ya, menyusun ulang dengan mengambil saripatinya dan kemudian memaknai dalam produk baru yang kontekstual dengan hari ini. Saya selalu meyakini bersama kawan-kawan yang kami lakukan ini adalah dalam rangka upaya untuk melestarikan. Nek dibaca sama orang lain berbeda, ya bisa arti meneh. Itu hak semua orang juga untuk memberikan pandangan. Mantradisi pada akhirnya kemudian menemukan formula dalam bentuk
seni pertunjukannya atau karya seninya, yaitu mengawinkan sastra Jawa dan musik, tetapi tidak serta-merta kemudian menjadi band Jawa. Nah, ini kemudian idenya berkembang melebar sampai ke drama musikal, sampai ke pertunjukan sendra tari, ke produk film bahkan. Nah, ini berangkatnya dari situ. Kalau saya dengan Mas Paksi, biasanya Mas Paksi memberikan cerita gitu. Ya, lagu ini tentang apa, atau konsep tema besarnya seperti apa, dan kamu bagian ini yang menari, yang dimana nantinya saya mengolah bagaimana bentuk karya tarinya, bagaimana perwujudannya nantinya, kostumnya. Itu Mas Paksi sudah memberikan keleluasaan saya sebagai seorang koreografer untuk membaca lagu tersebut atau karya tersebut ke dalam sebuah pertunjukan tari. Jadi beliau membebaskan saya untuk mengekspresikan karya lagu beliau. Ini kelompok seni ini dengan komponen sastra Jawa dan seni pertunjukan luarannya selalu cair. Selalu cair sesuai dengan ide pada saat itu atau sesuai dengan orderan pada saat itu. Ruangan ini jadi studionya Paksi Band dan Mantradisi sekaligus. Jadi kami kalau rekaman, kalau bikin-bikin gaya terutama atau bikin dummy karya, selalu di sini dengan peralatan home recording seperti ini sebelum nanti dimasak ke studio yang lebih besar. Ing tengah pendopo ayu kaya kupu kuning. Pengalaman saya yang lain, saya kan juga mempunyai latar belakang terlibat di komunitas keroncong juga bersama kawan-kawan Mantradisi sebenarnya. Saya juga dilatih keroncong oleh Swargi Jaduk Ferianto di Sinten Remen. Kemudian setelah Mantradisi muncul, Paksi Band juga akhirnya mengikuti dengan bentuk keroncong Jawa mulai tahun 2017-2018. Paksi Band ini bentuk mengawinkan seni tradisi keroncong dengan bahasa Jawa, tetapi dengan pendekatan yang modern juga. Ini yang lebih light mungkin ya, Paksi Band ini. Bahasa Jawanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Paksi Band unsur hiburannya lebih kental di situ. Kalau Mantradisi itu unsur artistiknya lebih kental. Ini Paksi Band unsur hiburannya lebih kami tonjolkan. Tetapi basic produknya sama, Jawa, musik, modernitas yang coba kita kemas dalam spirit anak muda. Dan kemudian mengemasnya ke dalam platform yang modern seperti YouTube, ini responnya juga bagus. Dari penonton maupun dari kawan-kawan yang lainnya. Kawan-kawan yang lainnya akhirnya juga di Indonesia itu banyak yang menemani kami bertumbuh untuk menggarap bentuk keroncong modern ini. Kita mau ke rumah KPY, rumah kelas pagi Yogyakarta. Itu adalah rumah untuk kelas-kelasnya Jawacana, ada di situ, sekolahan kami. Jadi kebetulan hari ini pas ada kelas angkatan baru
dan mengikuti program kelas Wono Coroko sampai 4 pertemuan ke depan. Dimulai dari program-program sederhana yang bisa kami lakukan untuk masyarakat, yaitu mengajari baca tulis aksara Jawa. Itu mulai dari tahun 2017 juga. Hadirnya kelas Hana Caraka ini banyak dicari oleh orang-orang, bahkan juga orang asli Jawa, orang Jogja, Solo, dan sekitarnya. Dari orang luar Jawa pun juga ada yang tertarik dan berminat untuk mengikuti kelas Hana Caraka. Selain membantu melestarikan kebudayaan itu sendiri, tapi juga bisa mengisi waktu luang untuk teman-teman yang mengikuti kelas Hana Caraka. Gitu. Dulu-dulu itu pertama kali kayak yang sepi banget, kayak pernah sekelas juga cuma 3 orang. Kita tuh sampai door to door dulu, kok gelem ora tak ajari aksara Jawa gratis. Dijamin kok ketemu ping 4 atau ketemu ping 5 iso. Itu susahnya minta ampun awal-awal. Kemudian akhirnya lambat laun semakin banyak, bahkan semakin membludak, hingga akhirnya kemudian semakin kesini itu lebih langsung untuk mengisi ke form yang ada dari website yang sudah kami buat, lalu kemudian mereka tinggal mengisi dan kami tinggal menyeleksi untuk mengikuti kelas Hana Caraka di sesi yang sedang dibuka. Lalu kemudian kalau misalnya kelebihan, masuk ke dalam waiting list lalu mengikuti di bulan berikutnya, dan ternyata walaupun mereka masuk ke dalam waiting list, mereka pun tetap mau untuk menunggu dan juga mengikuti di sesi yang bulan selanjutnya. Bisa bahasa Jawa? Jadi selain juga memang kelasnya seru, ringan, tapi juga nantinya saya juga mendapatkan skill atau ilmu baru gitu di sini. Jadi ya itulah untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan juga biar refreshing dari ngerjain skripsi. Di sini tuh saya dapat fondasinya. Akarnya itu ya bahasa Jawa tuh ngelegeno. Jadi ya telanjang apa adanya. Jadi apa yang kita ucapkan ya itu yang kita tulis gitu. Ya kayak misalnya nulis Indonesia gitu. Kalau tulisan Indonesia ya INDONESIA. Tapi kalau dibaca Jawa jadi Indonesia. Dibikin lebih peka lagi sama apa yang kita ucapkan kayak gitu. Oh ada Y-nya, oh ada H-nya, kayak gitu. Itu yang saya pribadi terenyuh dan mensyukuri ya, ternyata sastra Jawa atau sesuatu yang kita yakini, yang kita imani itu kalau ditekuni ya dadi. Mungkin dampaknya nggak yang serta-merta dalam bentuk angka gitu loh. Saya merasa bahwa suatu saat dampaknya hal baik itu pasti akan terasa bukan hanya untuk Pak Paksi tapi juga untuk keluarga kami. Mungkin tidak sekarang, mungkin bentuknya bisa bermacam-macam, tidak selalu melulu soal angka. Belakangan ini beberapa donatur akhirnya juga saya cuma sok sambat, wah ini peminatnya oke tapi meja kursinya kurang. Mereka datang membelikan meja kursi. Mereka nyumbang, aku duwe meja kursi gonen, aku duwe macam-macam gini. Ini yang bikin kami di Jawa Cana tambah semangat ya. Nah kemudian berkembang juga dilalah itu Jawa Cana itu. Bikin kelas, mentornya teman-teman alumni sastra Jawa, kemudian dari situ Jawa Cana mendapatkan dukungan untuk bikin tabloid berbahasa Jawa. Dari tahun 2018 full basa Jawa, meskipun Jawa tapi warna-warni. Jadi pendekatan kami selalu modern. Sistem kami yang pergerakan, yang gotong royong, yang kerja bakti itu hari ini didukung oleh banyak sekali pihak ya. Komunitas yang lain bergabung, donatur bergabung, akademisi bergabungnya ini semakin menyala. Kegiatan kami juga semakin banyak. Tapi memang selalu berangkat dari keresahan, kita bisa berbuat apa ini dengan kebudayaan Jawa. Saya pikir untuk masyarakat Jogja hari ini berbicara tentang kebudayaan itu seharusnya atau idealnya sudah bisa teman-teman apalagi generasi muda bisa semakin percaya diri ya untuk tidak malu menjadi lokal. Saya pikir ini fase dan periode yang bagus bagi teman-teman untuk semakin percaya diri dengan jati dirinya, dengan identitasnya bahwa kita itu timur, kita itu lokal. Kalian juga sebenarnya sudah agak jengah toh dengan kebudayaan asing yang masuk. Nah ini waktunya untuk menjadi lokal.